Teks 7 Pengorbanan Anissa. Anissa duduk sendiri di kamarnya, duduk menyandar di tempat tidur. Ibunya pun masuk menemuinya. "Nisa, maafin ibu," kata ibunya merasa bersalah atas semuanya. Bukankah wanita baik akan mendapatkan pria baik juga? Tapi kenapa Nisa harus bersama orang seperti Pak Anto? Apa mungkin Nisa masih belum terlalu baik ya Bu? Ucap Anissa sedih tanpa menatap ke arah ibunya, tatapannya lemah. "Nisa sangatlah baik, Nisa tolak saja lamaran Pak Anto, besok ibu akan memberitahunya," kata ibunya sambil memegang tangan Anissa. "Gak usah Bu, mungkin setelah menikah, Pak Anto akan berubah, kita berdoa saja yang terbaik," kata Anissa menguatkan hatinya sendiri. Bu Aisyah menatapnya dengan sedih. Dia tidak berharap Anissa mendapat suami terbaik, yang dia harapkan hanyalah putrinya ini mendapat suami baik yang akan menjaganya dunia dan akhirat, itu sudah cukup baginya. Keesokan harinya, Ustadz Syafiq melihat ke arah Anissa yang sedang duduk melamun di kursi halaman pesantren. Ini pertama kalinya Anissa melamun. Ustazah Humaira mendekati Anissa, berdiri di sampingnya membuat Anissa tersadar dari lamunannya. Dia memandang Ustazah Humaira yang masih berdiri, tidak ada niat untuk duduk. "Duduk," ucap Anissa. Humaira duduk di samping Anissa. "Gak ke panti?" tanya Ustazah Humaira. "Gak akan ke sana untuk beberapa hari," jawabnya. "Oh ya, apa mengajarnya sudah selesai?" tanya Anissa balik. "Iya baru selesai," kata Humaira. Mereka mengobrol sedikit lama, membicarakan tentang beberapa santri yang akan ikut lomba bulan depan. Di panti asuhan, Siva dan omanya datang seperti biasa. Mata Siva melihat ke segala arah, tapi tidak menemukan orang yang dicarinya. "Tante Nisa gak akan datang untuk beberapa hari," ucap Amara yang sadar jika Siva pasti mencari Anissa. "Kenapa?" tanya Siva sedih. Matanya mulai berkaca-kaca. Karena Tante Nisa sedang punya masalah keluarga, jadi beberapa hari ini tidak bisa datang," kata Amara sambil membelai rambut Ashifa. Ashifa langsung sedih, dia takut Tante Anissa tidak akan pernah datang lagi, dia takut kehilangan Tante Anissa. Siva dan omanya pulang ke rumah tanpa berlama di panti karena yang dicari juga tidak datang. Siva tidak bisa menahan tangisnya dan langsung berlari ke kamarnya, menangis terseduh di kamar sambil memeluk guling. Omanya mengikuti ke kamar, duduk di tepi tempat tidur sambil mengelus rambutnya. "Nak, Tante Nisa cuma beberapa hari gak akan datang, jadi minggu depan kita baru ke sana lagi, pasti dia sudah ada," bujuk Janeta. "Beneran kan minggu depan sudah ada?" tanya Ashifa memastikan. "Insya Allah, kan Tante Nisa keponakannya Nenek Amara jadi akan gampang untuk mencarinya," kata Oma. Siva mengangguk lalu berhenti menangis, dia menghapus air matanya dan tersenyum sedikit. Malam hari setelah sholat Isya, Siva kembali duduk di kamar masih terlihat sedih. Raihan masuk dan duduk di sampingnya. "Siva kenapa?" "Dari Papa pulang kerja, Siva terlihat sedih, cerita sama Papa," ucap Raihan sambil memangku Siva. "Tante Nisa hari ini gak datang ke panti, dia gak akan datang beberapa hari." Siva sedih karena Tante Nisa gak pamit, Siva takut Tante Nisa gak akan datang lagi seperti Mama, ucap Siva sedih dengan mata berkaca-kaca memandang papanya. Siva harus terbiasa. Karena setiap orang akan datang dan pergi, siapapun itu, tidak selamanya mereka bersama kita, kata Raihan sambil mengelus rambut putrinya. "Tapi Tante Nisa sangat baik, Siva gak mau Tante Nisa pergi," kata Siva sambil menunduk menahan tangisnya. "Siva akan bertemu orang baik lagi kok nanti. Sekarang Siva istirahat dulu, jangan memikirkan ini terus," kata Raihan sambil membaringkan Siva dan memakaikan selimut. "Good night Papa," kata Siva. "Good night sayang, mimpi indah," kata Raihan sambil mengecup kening Siva. Setelah berdoa, Ashifa langsung memejamkan mata,
dan papanya berjalan keluar kamar. Keesokan harinya di rumah Pak Harus sudah didatangi tamu, semuanya duduk dengan serius. Anissa sudah duduk di depan Pak Anto, orang yang melamarnya. Jawabannya, tanya Pak Anto tidak sabar ingin mendengar jawaban Anissa yang sudah pasti akan menerimanya. Ayah dan ibunya melihat ke arah Anissa dengan sedih. Anissa hanya mengangguk di hadapan Pak Anto, tanda dia menerima lamaran Pak Anto. Pak Anto tersenyum bahagia melihat anggukan itu, berbeda dari Anissa yang hanya menunduk sedih dengan kedua tangan mengepal erat. Saya ingin pernikahan secepatnya. Untuk lamaran resmi akan saya lakukan 3 hari lagi, ucap Pak Anto. Bisakah pernikahannya 2 minggu kemudian? Tanya Pak Harun. Baiklah, saya setuju. Kalau begitu saya pamit pulang dulu. Anissa terima kasih ya, ucap Pak Anto menatap ke arah Anissa yang masih tetap menunduk. Anissa mengangkat wajah dan hanya mengangguk. Dia berdiri ingin mengantar Pak Anto ke depan. Pak Anto berjalan pergi tapi berbalik lagi dan tersenyum ke arah Anissa lalu melambaikan tangan. Anissa berjalan masuk ke dalam rumah setelah Pak Anto tidak terlihat. Nisa, kalau Nisa gak mau jangan dipaksakan, pernikahan juga harus yakin dari awal, ucap Pak Harun. Insya Allah Nisa akan belajar mencintai Pak Anto setelah menikah, dan saat ini Nisa sangat yakin dengan keputusan Nisa, ucap Anissa pelan. Pak Harun tidak bisa berkata-kata lagi, ini salahnya sehingga Anissa harus menikah dengan pria seperti Pak Anto. Beberapa hari berlalu. Siva mengajak omanya ke panti lagi, berharap apa yang dikatakan omanya beberapa waktu lalu benar adanya. Dia berharap Tante Anissa datang seperti biasa. Sesampainya di panti asuhan, rasa bahagia yang seharusnya diterimanya berubah kembali ke kesedihan seperti waktu itu. Dia kecewa Tante Anissa tidak datang lagi, dan semakin betapa kecewanya dia saat mendengar Nenek Amara mengatakan Anissa akan menikah. Walau masih kecil tapi dia tahu apa artinya menikah. Amara juga mengatakan jika Anissa gak akan ke panti lagi untuk mengajar mulai sekarang. Mata Siva berkaca-kaca mendengar 2 orang di dekatnya berbicara. Dia mengerti semua yang diucapkan omanya dan Nenek Amara. Janeta menoleh ke arah cucunya yang sudah sangat sedih dan mungkin dalam hitungan menit, air matanya akan jatuh. Amara juga melihat ke arah anak itu. Jika Siva sangat merindukan Tante Nisa, Nenek akan memberikan alamatnya. Siva bisa berkunjung sementara sebelum Tante Nisa menikah, kata Amara membujuk. Air mata tidak jadi jatuh, Siva mengangguk semangat. Janeta akan membawa Siva mencari alamat Anissa yang didapat dari Amara. Mereka tidak berlama di panti. Keluar dari panti, keduanya masuk ke dalam mobil. Janeta melihat tulisan alamatnya yang baru diberikan Amara. Sesampainya di depan panti asuhan, Janeta memeriksa kembali alamatnya yang ada di kertas. Bukankah ini alamatnya Bu Aisyah? Batin Janeta memastikan sekali lagi sambil mengingat alamat Bu Aisyah yang terakhir didatanginya setelah Raihan menikah. Sejak itu mereka tidak pernah bertemu lagi karena kesibukan masing-masing. Dia dan Siva turun dari mobil lalu menatap ke halaman pesantren. Tidak ada perubahan sejak 5 tahun lalu, hanya catnya saja yang diganti. Pesantren ini hanya pesantren kecil yang cuma menampung tidak lebih dari 200 santri. Di sini biayanya juga tidak terlalu besar dari pesantren lain. Alasan mereka dulu memasukkan Raihan di sini memang karena ini pesantren terdekat dari rumah mereka. Padahal sebenarnya bisa dihitung jauh juga. Untuk saat ini sulit menemukan pesantren di kabupaten mereka karena kebanyakan penduduknya non-muslim. Ya benar, ini pesantren milik Bu Aisyah, batinnya lagi setelah memastikan semuanya. Dia berjalan membawa Siva masuk dan langsung menuju rumah Bu Aisyah yang berada di dekat situ. Assalamualaikum, ucapnya sambil melihat-lihat rumah yang juga tidak berubah, masih sama seperti terakhir dilihatnya. Waalaikumsalam, ucap Bu Aisyah yang lagi di dapur langsung keluar untuk menyambut tamu.
Bu Aisyah membuka pintu dan kaget melihat Janeta yang datang, padahal sejak 5 tahun lalu mereka sudah tidak pernah bertemu lagi. Janeta tersenyum ke arahnya Bu Aisyah yang diam kaget tidak mengeluarkan suara. Bu Janeta, ayo masuk, ucap Bu Aisyah yang masih kaget tapi sudah tersadar. Dia mempersilakan keduanya masuk dengan ramah. Janeta membawa Siva masuk ke dalam rumah. Siva menoleh ke kiri ke kanan, rumah ini jauh lebih kecil dari rumah mereka. Ternyata Tante Nisa tinggal di sini, pikirnya. Ini Nenek Aisyah, salim dulu sama nenek, ucap Janeta. Siva memandang ke arah Nenek Aisyah lalu mencium tangannya. Duduk, duduk, ucap Bu Aisyah yang juga mulai duduk. Keduanya duduk. Ini putrinya Raihan, tanya Bu Aisyah sambil membelai kepala Siva yang sudah duduk di sampingnya. Iya, jawab Janeta tersenyum. Cantik sekali nak, namanya siapa ya? Tanya Bu Aisyah saat menatap ke arah Ashifa. Siva nek, ucap Siva manis dan polos, gigi susunya langsung terlihat jelas saat dia tersenyum. Duduk sini sama nenek, ajak Bu Aisyah yang ingin semakin dekat dengan anak ini. Ashifa duduk di pangkuannya. Oh ya, apa Anissa keponakan Bu Amara adalah Anissa putrinya Bu Aisyah? Tanya Janeta yang sejak tadi mulai berpikir, dia ingat jika anaknya Bu Aisyah bernama Anissa. Iya benar, Amara adalah adik kandung saya, jawab Bu Aisyah tersenyum. Ternyata dunia ini sempit ya, Siva setiap hari belajar mengaji sama Anissa di panti asuhan, ucap Bu Janeta yang juga tersenyum senang. Oh ya, pasti Anissa senang lihat Siva datang, kata Bu Aisyah yang sekarang sudah bisa menebak maksud kedatangan mereka. Sudah seminggu Siva gak ketemu sama Anissa, makanya Siva kangen dan ngajak ke sini mau ketemu Tante Anissa katanya, ucap Janeta. Siva mengangguk mengiyakan ucapan omanya pada Nenek Aisyah. Ya sudah, ayo kita cari Tante Anissa di pesantren, ajak Bu Aisyah saat melihat tatapan semangat anak di pangkuannya. Siva mengangguk senang, akhirnya dia bisa bertemu kembali dengan Tante Anissa. Mereka bertiga berjalan menuju ruangan Anissa mengajar. Di saat mereka akan sampai ruangan, Anissa juga baru selesai mengajar sore dan sudah bersiap pergi keluar. Dia berjalan keluar dari ruangan dan sangat kaget melihat Siva di depan ruangan. Tante, panggil Siva bahagia memeluk kakinya langsung. Siva kok bisa ada di sini? Tanya Anissa sambil mengendong Siva. Siva kangen sama Tante, kata Nenek Amara. Tante gak akan ke panti lagi karena akan menikah, ucap Siva sedih. Anissa mengangguk dengan sedih, kesedihannya bertambah saat melihat anak di pelukannya juga sedih dan pasti akan merasa sangat kehilangan. Anissa mengajak Siva berkeliling pesantren, anak itu masih berada di pelukannya, sesekali membenamkan wajahnya di leher Anissa yang tertutup jilbab, tapi aroma tubuhnya tetap tercium, aroma menenangkan bagi Siva, anak yang belum pernah mendapat perlakuan seperti ini. Siva meminta diturunkan, dia tahu jika tubuhnya sudah semakin berat jadi dia tidak ingin Tante Nisa kelelahan. Di saat mereka berjalan-jalan, Janeta dan Amara kembali mengobrol di rumah. Anissa akan menikah minggu depan, ucap Bu Aisyah sedih, tidak ada sedikit pun raut kebahagiaan. Sama seperti halnya dulu Bu Janeta yang akan menghadapi pernikahan putranya. Oh begitu, tapi apakah boleh Siva main ke sini kalau kangen? Tanya Janeta yang sudah merasa ada yang salah dengan wajah Bu Aisyah. Mungkin setelah menikah Anissa akan pindah ke rumah suaminya, kata Bu Aisyah lagi. Tapi kenapa kalian terlihat tidak bahagia? Tanya Bu Janeta yang awalnya ragu untuk bertanya tapi merasa ingin tahu. Pernikahan ini terjadi karena kami, calon suami Anissa sudah agak berumur dan sudah punya istri, cerita Aisyah sedih tidak berdaya tanpa menatap wajah Bu Janeta. Tapi kenapa kalian ingin menikahkan Anissa dengan orang seperti itu? Tanya Janeta bingung dengan keputusan keluarga mereka, dan juga bisa-bisanya Anissa juga setuju.
Tanah pesantren ini milik calon suaminya, kalau mereka tidak menikah mungkin pesantren ini akan ditutup. Bukan cuma ini tapi juga panti asuhannya Amara. Ceritanya saya juga kurang tahu karena ini dulu urusan almarhum mertua saya dan almarhum Pak Abdul, ayah dari pemilik tanah ini, kata Bu Aisyah sambil menghela nafas berat. Kenapa tanah ini gak kalian bayar saja? Tanya Janeta lagi. Saat ini kami sedang kesulitan uang jadi gak mungkin bisa membayar tanah ini, kata Bu Aisyah mulai menitikkan air mata tidak bisa lagi menahannya. Dia sedikit malu menitikkan air mata di depan orang lain. Sebenarnya kami juga gak ingin Anissa menikah dengan orang itu, tapi Anissa yang memaksa, karena Anissa gak mau terjadi apa-apa dengan pesantren dan panti asuhan. Dua tempat ini sudah ada sejak kakeknya masih hidup. Ini dimulai dari nol, dimulai dari orang-orang yang belum pernah tertarik tentang agama, dimulai dari zaman masih banyaknya orangnya yang tidak peduli tentang agama, tambah Bu Aisyah. Kasihan Anissa jika harus jadi istri kedua. Anissa pantas mendapatkan laki-laki baik, dia wanita yang baik dan lemah lembut, ucap Janeta prihatin. Bu Aisyah juga tidak berdaya, tidak ada lagi cara lain yang bisa dia pikirkan. Anissa membawa Siva ke ruangan untuknya menjahit, dia mengukur badan Siva. Tante Nisa akan membuatkan Siva pakaian yang seperti tante pakai, mau gak? Tanya Anissa. Mau tante, ucap Siva bahagia.